Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Teladan dari Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami tatkala kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman kebenaran ini boleh mendasari semua rencana kerja kami hari ini, karena kami menyerahkan total hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudaraku, sebagai seorang nabi, Yohanes harus membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, ia mengibaratkan orang-orang yang akan mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemanjaan diri. Kesalahan dan cerita dongeng berlimpah-limpah. Jerat-jerat setan guna musnahkan jiwa-jiwa dilipat gandakan. Semua orang yang mau menyempurnakan kesucian dalam takut akan Allah wajib memahami pelajaran pertarakan dan pengendalian diri. Selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah kuasa pikiran yang lebih tinggi. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk mengerti dan untuk mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang suci. Oleh sebab ini pertarakan mendapat tempatnya dalam pekerjaan persiapan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut keadaan yang sewajarnya, anak Zakaria itu harus dididik bagi keimamatan. Akan tetapi pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Di satu daerah yang sunyi ia tinggal, di antara bukit-bukit yang tandus, jurang-jurang yang dalam dan gua-gua batu. Tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Di sana keadaan di sekelilingnya cocok bagi kebiasaan-kebiasaan kesederhanaan dan penyangkalan diri. Dalam keadaan tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran dari alam dan wahyu dari Allah. Perkataan malaikat kepada Zakaria itu telah sering diulangi kepada Yohanes oleh ayah bundanya yang beribadah itu. Sejak kecil tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya, dan ia telah menerima kewajiban yang kudus itu. Baginya kesunyian padang belantara itu merupakan suatu tempat menjauhkan diri dari masyarakat di mana kecurigaan, sikap kurang percaya, dan percabulan yang sudah hampir merata. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dalam dosa, agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa itu. Karena telah diserahkan kepada Allah sebagai seorang nazir Allah sejak lahir, ia sendiri menunaikan nazar itu dalam penyerahan seumur hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh datang kepadamu, berdoa, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biar ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami. Kami boleh menapaki hari-hari yang ada di hadapan kami dengan satu keyakinan iman bahwa penyertaan Tuhan pasti menjadi bagian kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dan menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Engkau tetap tuntun mereka ke dalam segala kebenaran. Apapun yang akan mereka lakukan hari ini berhasil, karena Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap jauhkan kami dari COVID-19, dan kami selalu dalam suasana diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Hamba berdoa dan mohon berkat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.